8. Sudah lumayan, bisa dimulai Bapak Ibu. Lumayan udah di screenshot pesertanya ya? Sudah 16 Bapak, jadi sambil kita jalan mudah-mudahan yang lain masuk. Oh ya, kemudian yang penting itu kemudian ada bukti fisik bahwa kita screenshot. Sekarang bukti fisiknya walaupun online ya. Jadi nanti disertakan bukti fisiknya bahwa kita sudah rapat pleno. Iya. Mau nggak dimulai aja Pak Harto? Mau nggak? Iya. Baik, Bu Is, tolong di rekam ya Bu Is. Bu Is nggak ada suaranya ya? Iya Bu Is, nggak ada suaranya, kayaknya kemut kali, nggak sengaja. Bentar. Ah, udah tuh, volumenya, kalau nggak volumenya Bu. Coba tes Bu Is. Masih di mute itu anunya.
Mic-nya. Di mute atau volume itunya headphone-nya, Bu? Masih belum? Dibuka aja, kalau enggak dibuka aja. Coba tes, Bu. Enggak pakai itu. Bentar, Pak. Ini kecil Nah, saya udah. speakernya. Udah kedengeran Ada jelas suaranya kok. ini udah bagus. Sudah terdengar? Udah bagus, nggak usah pakai. Terdengar jelas. Ya, baik. Mangga Pak Harto, sudah berarti saya nggak usah pakai earphone ya? Ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, singkat saja. Alhamdulillah hari ini kita bertemu walaupun virtual dalam rangka penetapan hasil PPDB tahap 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang terhormat Ibu Kasubag SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Staf TU SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Baiklah, seperti yang sudah kita agendakan, hari ini kita akan mengadakan pleno penetapan hasil PPDB tahap 1. Pertama-tama perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Bentar, aku close dulu. Udah. Aku kemana? Kok hilang? Silo. Makanya aku mau keluar aja nih. Sebentar. Pak Harto hilang. Pak Harto, suaranya di-mute, Harto. Baik, Bapak Di luar Ibu. aja, Pak, ya? Langsung saja, mari enak ini. sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu paparan tentang hasil P2DB tahap 1 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Kepada Ibu Iis Nurainah MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Bapak Dr. Andes Asep Sajati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir berkenan pada hari libur ini berada di room sidang pleno PPDB 2021 tahap 1. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya share screen berkaitan dengan laporan hasil PPDB tahap 1 2021 SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Sudah terlihat? Ya, Bu. Lihat, Bu. Oke, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Keseluruhan proses di screenshot ya? Oh, siap Bapak. Sudah di recording juga Pak? Oh iya. Iya, Siap. nanti di YouTube kan? Iya, baik. Mohon izin Pak Asep untuk memaparkan hasil hasil PPDB 2021 tahap 1 Minggu 20 Juni 2021 setelah kita mundur dari hari Jumat, kemudian hari Sabtu juga belum muncul, tetapi alhamdulillah, syukurillah hari ini kita bisa rapat pleno PPDB 2021 tahap 1. Baik, tahap 1 PPDB 2021 itu adalah
tanggal 7 Juni di pendaftaran sampai 11 Juni 2021. Ada 3 tahap jalur tahap 1, yaitu 1 afirmasi, di mana di dalamnya adalah ada afirmasi KETM dan ada afirmasi kondisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah perpindahan orang tua wali dan anak guru. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Kemudian jumlah pendaftar dari seluruh yang ada itu adalah 378 pendaftar. Di mana dari 378 pendaftar itu 377 terverifikasi dengan baik dan 1 calon peserta didik dikembalikan dan tidak diperbaiki. Dengan alasan dikembalikannya adalah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua tidak ditandatangani, jadi tidak di-verif sama kita, dikembalikan tetapi tidak diperbaiki. Nah, jumlah pendaftar secara jalur seperti ini, kuota kita KETM 54, kondisi tertentu 18, perpindahan tugas 5, anak guru 13, kejuaraan 25, dan prestasi rapot adalah 65. Sedangkan pendaftar yang masuk ke kita adalah KETM 7, kondisi tertentu 9, perpindahan tugas 4, anak guru adalah 13, kemudian kejuaraan 28, kemudian rapot 317. Jadi terverifikasi semuanya, kecuali ada rapot 1, prestasi rapot adalah 1 yang dikembalikan seperti saya kemukakan tadi. Jadi jumlah seluruhnya adalah 378 pendaftar pada tahap 1 PPDB SMA Negeri 1 Tangerang Selatan. Kemudian jumlah CPD atau calon peserta didik yang diterima yaitu adalah yang pertama adalah afirmasi KETM, yaitu 7 calon peserta didik. Kemudian yang kedua adalah afirmasi kondisi tertentu, ini biasanya adalah Satgas COVID, itu adalah 0,9 calon peserta didik. Kemudian anak guru ada 13 CPD, kemudian yang keempat adalah perpindahan orang tua wali ada 4 CPD, prestasi kejuaraan ada 25 CPD, kemudian yang keenam ada prestasi rapot. Ini dari daya tampung kita adalah 65, ternyata hasil rekap final fix terakhir tadi pagi bersama Pak Dede ya, dengan laporan dari Pak Dede adalah 122 CPD yang awalnya kuota kita adalah 65, tetapi kuota sisa dari afirmasi KETM, kemudian kondisi tertentu, itu ternyata dilimpahkan kepada prestasi rapot. Sehingga total calon peserta didik yang diterima di tahap 1 adalah tetap 180 calon peserta didik. Jumlah CPD yang diterima ini diantaranya ada limpahan yaitu dari 3 sekolah ternyata, bukan dari 2. Jadi sebagai pilihan keduanya, yaitu dari SMA Negeri 1 Bekasi ada 1, dari SMA Negeri 2 Bekasi juga ada 1, dari SMA Negeri Cikarang Pusat kurang lebih ada 3. Nanti mungkin lebih detailnya ada di Pak Dede datanya karena berkaitan dengan surat penetapan dan berita acara untuk penetapan PPDB tahap 1. Jadi pendaftar rapat SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dari 317 itu diterima 122 dengan tambahan dari limpahan pilihan 2, 3 SMA yang disebutkan di atas. Kemudian untuk hasil PPDB akan diumumkan pada Senin 21 Juni 2021, tepatnya nanti jam 14 berdasarkan info di web. Kemudian daftar ulang akan dilakukan Selasa sampai Kamis, tanggal 22 sampai 24 Juni 2021. Nah, pengumuman dapat dilihat di website PPDB Distrik Jabar, dan insya Allah kita akan keluarkan pengumuman di portal pengumuman PPDB SMA Negeri 1 Cikarang Selatan yang milik kita sendiri. Jadi di situ nanti ada surat diterima ataupun tidak diterima. Kemudian nanti bisa upload langsung registrasi ke daftar ulang. Persyaratan daftar ulang tahap 1 ini tadinya kalau kita bicara luring, kita tanda bukti pendaftaran online, SKL asli ataupun foto ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi akta lahir, kartu keluarga, rapot legalisir, aslinya diperlihatkan jika memang luring, tetapi kalaupun tidak memungkinkan untuk luring, kita akan daring ataupun online dengan mengupload persyaratan daftar ulang. SPTJM, kemudian surat dokumen pendukung sesuai jalurnya masing-masing.
dan nanti akan ada tambahan surat mematuhi peraturan sekolah dan surat perjanjian prestasi kejuaraan lewat prestasi jalur kejuaraan. Ini semuanya untuk surat mematuhi peraturan sekolah dan juga surat perjanjian prestasi itu akan kita siapkan. Nah, jika akan luring akan dimasukkan ke dalam Senalhek berwarna biru, tetapi jika nanti kita sepertinya karena zona merah, kita red zone, Cikarang Selatan sangat mengkhawatirkan, maka untuk mengurangi kerumunan kita akan mengadakan dengan online untuk daftar ulangnya. Proses pendaftaran daftar ulang itu akan dimulai dari Selasa tanggal 22 Juni ini untuk jalur afirmasi perpindahan orang tua, anak guru, dan prestasi kejuaraan. Kurang lebih ada sekitar 58 orang. Untuk hari Rabu dan hari Kamis itu akan, yang hari Selasa juga online, hari Rabu dan Kamis juga online. Mudah-mudahan 3 hari ini bisa memfasilitasi untuk daftar ulang. Jadi nanti mohon izin kepada panitia, nanti kita akan bagi di server di operator untuk mengecek hasil daftar ulang dari calon peserta didik yang dinyatakan diterima. Jadi kesimpulan tahap 1 PPDB SMA Negeri 1 Cikarang Selatan tahun 2021 didapatlah 180 calon peserta didik. Sisa kuota tahap 1 tidak ada, yaitu 0 CPD karena jumlahnya ada 180. Kemudian yang tidak diterima di tahap 1 dapat mendaftar di tahap kedua, itu tahap zonasi, di mana kuota zonasi adalah tetap 180. Kemudian tahap 1 itu adalah 180, berarti tahap 2 juga 180. Dari tahap 1 yang 180 terdapat 122 calon peserta didik jalur nilai rapot. Adapun nilai tertinggi rapot di kita adalah 713,87, itu adalah scoring tertinggi, dan scoring terendah adalah 654,77. Jadi berubah. Kalau kemarin masih saya pantau dengan Pak Dede itu 380 itu yang terendah. Karena sekarang bukan hanya 65 tetapi 122, maka bergeser ke titik scoring 654,77. Mungkin itu saja Bapak Ibu laporan dari saya. Terima kasih. Mangga mohon tanggapannya dan izin Bapak Kepala Sekolah, itu laporan dari kami. Terima kasih. Nanti ada tambahan dari Pak Dede berkaitan dengan teknis untuk daftar ulang. Mangga Pak Dede, jika ada tambahan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Harto, lanjutkan. Mangga Pak Harto. Bapak Ibu, demikian tadi laporan PPDB tahap 1 yang hasilnya adalah 180 peserta didik diterima ya. Jadi kita tidak menyisakan kuota untuk dilimpahkan ke tahap 2 ya, yang wacananya memang kalau ada kuota sisa dilimpahkan ke tahap 2. Mungkin yang ada tetangganya atau temennya itu bisa lihat langsung rincian yang diterima itu di websitenya hasil PPDB ya. Baik Bapak Ibu, yang cara selanjutnya itu tanggapan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu mewakili saudara, tetangga, atau teman. Silahkan kalau ada tanggapan, silahkan kita buka 1 sampai 3 orang. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Maaf, terima kasih Pak Harto. Kalau yang dari kita, ya, silakan, calon pendaftar itu, calon peserta didik yang daftar, ada yang ngambil pilihan 2 enggak? Ada, kalau Pak. ada sudah dilimpahkan ke sekolah yang dituju. Sudah, Pak. Oh, jadi ada yang mengambil pilihan 2 dan semuanya sudah dilimpahkan ke pilihan 2 yang dituju. Betul. Oh ya. Sudah Terima Bapak, kasih, ya. kebanyakan ke SMA 2 dan SMA Serang Baru dan Cibarusah juga, Pak. Datanya ada. Ya. Terima kasih ya. Lanjutkan. Pak. Ya. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan? 2 lagi. Tambahan. Ya, silakan. Tambahan. Karena ini semua dilakukan oleh sistem, Pak. Jadi Pak Dede, mangga. Mohon Pak Dede, mangga. Oleh by system. Nah. Kedengeran, Pak?
Ya, kedengeran. By sistem, jadi secara otomatis sistem yang akan melimpahkan ke pilihan 2, Pak. Kita tidak perlu repot-repot mengirim data, semua sistem yang mengalihkan ke pilihan 2 semua, gitu Pak. Itu Pak tambahannya. Cukup, Pak Dede. Cukup. Ada lagi satu lagi berikan tanggapan. Pak Acep mungkin mewakili tetangga. Ada? Ya, cukup jelas. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu, kita menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penetapan hasil PPDB tahap 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Asep MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, PPDB di sekolah kita untuk tahap 1 saya kira sudah berhasil dengan baik. Maka berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya saya berharap bahwa panitia bisa segera menyiapkan segala sesuatunya agar keseluruhan proses ini semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Terutama melihat kondisi pandemi COVID ini yang banyak, maka saya tidak menginginkan kalau daftar ulang dan sebagainya itu secara langsung ya. Jadi kalau bisa panitia membuat format-format, katakanlah kalau ada format yang harus diisi, format daftar ulang, itu pakai Google Form aja, semuanya dilakukan secara online. Jadi mereka juga mengupload dokumen-dokumen yang telah mereka siapkan sesuai dengan apa yang diharapkan dari panitia pada saat daftar ulang ya. Jadi karena lumayan jumlah siswanya lumayan besar dan kemudian waktu pendaftaran ulangnya juga nggak terlalu lama, saya berharap bahwa ini kita semua bisa dilakukan secara online dan kemudian dokumen juga diupload secara online. Format-format yang harus format daftar ulang itu usahakan jangan nggak usah terlalu ribet, bahkan yang penting ada nama siswa, asal sekolah dan sebagainya, jangan ada pengulangan. Kalau di format dulu itu saya lihat ada yang masih nge-share format dulu itu double ya, nama orang tua ditanya berkali-kali, pekerjaannya ditanya berkali-kali, aduh. Jadi harusnya satu format itu isinya ya satu kali aja gitu. Bahkan kalau bisa menyeluruh, nggak usah mengambil format yang jadul. Buat aja format sedemikian rupa, isinya bagus, dan kemudian bisa juga nge-link ke Dapodik kalau nanti suatu ketika diperlukan untuk Dapodik, pendataan siswa masuk gitu kan. Jadi identitas siswa, orang tua siswa, pekerjaan, alamat, NISM dan sebagainya harus sudah ada. Bahkan kemudian pilihan agama tidak harus dalam format yang berbeda. Formatnya dalam satu lembar saja, jadi nggak merepotkan ya. Dan terutama pastikan bahwa kita semua COVID ini semakin banyak ya. Di Tambun ini sekarang ambulan masih berkeliaran. Dan saya juga habis dari rumah sakit ini. Habis dari rumah sakit, ngasihkan obat ya. Ngasihkan obat ke rumah sakit buat istri dan juga di Bandung juga keluarga saya juga ada 2 orang yang kena COVID juga. Nah, jadi saya khawatir mudah-mudahan di sekolah kita aman. Jadi itu terutama harap dijaga betul keseharian kita, profesi kita tetap kita jalankan masing-masing, tapi tetap dijaga itu. Ini saya tadi pulang dari rumah sakit, katanya ada di tempat umum sebetulnya. Jadi Bapak Ibu karena memang janjinya jam 1, kebetulan jam 1 masih di jalan, saya mampir aja dulu ke tempat umum di sini.
Terima kasih Bapak Ibu panitia yang sudah bekerja maksimal. Hasilnya alhamdulillah, secara teknis juga bisa kita atasi beberapa kendala. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, PPDB tahap 1 untuk tahun pelajaran 2021-2022 dengan ini saya menyatakan secara resmi sah dan siap untuk diumumkan besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk pengumuman ya. Pengumuman besok dilaksanakan jam 14 sesuai dengan yang terjadwal di portal PPDB. Kita akan melakukan 2 pengumuman, satu portal resmi yaitu portal Distrik Jabar dan satu untuk tanda buktinya kita akan melakukan di website sendiri. Nah, bentuknya bentar ya. Ini udah di-share di grup ya. Udah di-share di grup. Link Nah, seperti ini. Ini portal untuk siswa mencetak tanda bukti pendaftaran. Nah, tanda bukti pendaftaran jadi bisa dicetak di sini. Tinggal memasukkan nomor pendaftaran yang tercantum di dalam bukti pendaftaran yang diperoleh di website PPDB. Nanti masukkan, klik pencarian data, maka akan muncul. Kembali dulu ke sini aja dulu. Dan di sini tinggal masukkan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya. Nanti akan muncul seperti hasil pencarian, misalkan seperti ini. Ini di lokal, nggak dari website. Kalau di website belum saya kasih gitu. Nah ini pengumumannya, data siswa si pendaftar. Terus nanti bisa kita cetak tanda bukti pendaftarannya. Ya. Kita klik cetak bukti pendaftaran. Ini akan muncul. Nah, di bukti pendaftaran itu akan tercetak link untuk daftar ulang. Link untuk daftar ulang. Ya. Jadi anak tinggal klik atau tinggal diketik ulang di link ini, maka akan diarahkan langsung nanti ke sini. Nah, oh ya. Ini punten Bapak, ini semuanya sudah sesuai dengan format Dapodik yang kita butuhkan. Ya. Tinggal tambahannya nanti ke format-format yang harus diupload, tinggal ditambahkan. Karena termasuk cita-cita itu ada wajib dimasukkan dalam Dapodik. Gitu. Insyaallah. Ekskulnya besok. Ekskul udah ada. Boleh lihat, Beh? Kalau cita-cita jadi presiden besok gimana? Bisa Pak. Bisa Pak. Nanti tinggal tambahkan presiden. Udah ada sebentar dari kemarin udah. Nah ini ekskul. Oh udah ada, alhamdulillah. Udah tercantum karena ekskul wajib 15, ditampilkan. Ya. Mohon 15. Udah 15. Ya. Mohon. Sudah dicantumkan semuanya. Ya, mohon. Jadi ini sudah sesuai dengan data aplikasi Dapodik. Jadi kita ketika butuh data ini tinggal ambil copy paste ke Dapodik, selesai. Ya. Itu aja mungkin tambahannya untuk pendaftaran besok. Siap. Jadi, kalaupun ditinggalkan ke Bogor, insya Allah aman. Enggak, Bu Is, dilanjut. Ya, siap. Atur nuhun, Bapak, siap. Nuhun. Alhamdulillah Pak Ade, saya melihatnya jadi regreg gitu ya. Kita udah siap semua, tapi jangan lupa kadang-kadang sekian siswa calon peserta didik baru itu tidak semuanya mampu mengoperasikan gadget gitu ya. Jadi untuk antisipasi tetap bisa dibuat di sekolah itu bahwa PPDB, pengumuman dan sebagainya dan daftar ulang dilaksanakan secara online, dan kemudian alamat-alamat yang untuk kemudian mereka mengakses pengumuman itu disampaikan di sekolah, apa berupa banner atau apa sebetulnya bisa sih
banner, dan kemudian tapi ada juga tetap panitia yang di sekolah yang bisa melayani mereka walaupun protokol kesehatannya ketat ya. Saya harapkan sih mudah-mudahan sih semuanya sudah bisa mengakses secara online semuanya, sehingga bebas, kita tidak ada proses yang secara langsung ada kontak fisik apalagi dan sebagainya. Walaupun kita usahakan protokolernya ketat, tapi tetap aja kondisinya seperti ini. Sedapat mungkin sih online, tapi kita harapkan yang secara manual pun kalau ada bisa diantisipasi. Walaupun prokes kita tetap harus ketat ya. Ada satpam dan sebagainya yang mengingatkan kalau terjadi ada yang mencari pengumuman ataupun nanti mau daftar ulangnya masih mau mau langsung gitu. Jadi dia karena nggak paham gitu ya, maklum anak SMP dan sebagainya. Saya kira begitu. Lanjut, Pak. Mangga Pak Harto. Siap Bapak, nanti disiapkan untuk yang memfasilitasi yang misalnya kesulitan, tetap ada yang standby untuk melayani di sekolah. Tetapi kita orientasikan kepada yang online. Pak Harto, mangga. Masih di mute? Mohon. Ya, ya Pak Dede. Dibuat aja Ya, banner, baik, Bapak Ibu. dibuat banner aja. Siap. Untuk pengumuman bahwa linknya ini gitu aja udah. Oh baik. Mohon. Daripada anak yang masuk sekolah mendingan semuanya lewat. Ya. Jadi banner aja. banner tetap, kemudian nanti share ke sosial media, kemudian Ya. kepada Bapak Ibu guru di grup yang SMP juga kita lakukan. Ya. Info semansa juga kita lakukan. Siap. Siap. Makasih Bu Is. Hatur nuhun Be. Mangga Pak Harto, dikembalikan ke Pak Harto. Iya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pleno yang sudah kita lakukan alhamdulillah lancar, sudah selesai semua. Baik, sebelum kita tutup ya, kita sama-sama tahu daerah kita adalah daerah zona merah. Buat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kurang baik, barangkali nanti di antara kita ada keluarga dan lain sebagainya, ada yang terkena dampak corona, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ada, mohon maaf nih, tidak usah buat status, tidak buat diumumkan di grup, tapi mungkin himbauan saya selaku humas, mungkin diinfokan kepada Bapak Kepala Sekolah atau ke saya, jadi tidak usah banyak orang yang tahu, sehingga kita tidak disebut sebagai klaster sekolah nanti ya. Itu saja mungkin. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kepala Sekolah? Saya kira udah cukup lengkap Pak ya. Jadi ke depan bahkan tadi saya bicara dengan Bu Pipit, keseluruhan proses sekolah ke depan kita laksanakan dengan online Pak. Bahkan bagi rapot pun yang biasanya secara manual langsung, nanti kita tiadakan, karena kalau bagi rapotnya masih seperti dulu, rapot diserahkan langsung kepada siswa ataupun orang tua siswa, terlalu berisiko ya. Jadi nanti teknisnya saya akan membuat sebuah surat, katakanlah begitu, bahwa saya menyampaikan sehubungan dengan COVID dan bla 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 bla, maka pembagian rapot ditunda secara fisik, pembagian rapot ditunda. Adapun, nah itu terutama saya pikir verifikasi sih sudah hampir matang ya, kalau kita nggak ada masalah tentang kenaikan kelas. Siap Pak. Jadi surat saya itu nanti disampaikan secara melalui medsos untuk menyatakan bahwa kenaikan kelas kita ditiadakan yang secara langsung, tapi diumumkan melalui medsos. Bahkan kalau perlu oleh wali kelasnya masing-masing aja pengumumannya nanti ya. Ya, nanti di lewat wali kelas saja Pak. Wali seperti kelas saja, rapot rapot PTS. Ya, tapi rapat pleno yang membahas kenaikan kelas tetap ada kan? Ada Pak Selasa Insya Allah. Betul, dan secara virtual ya? Virtual Pak, betul. Betul. Jadi
ke tahapan-tahapan itu semuanya online sampai menunggu keadaan menjadi agak lebih baik begitu. Demikian Ya, juga untuk persiapan MPLS, persiapan-persiapannya dilakukan semuanya secara online, jangan sampai ada yang langsung, termasuk yang Pak Dian sama Bu Inggit ya. Sementara sih ditangguhkan dulu ya, kalaupun sudah ada punya konsep, punya draft yang udah siap disajikan, tapi tetap aja ditunda dulu semuanya ya. Siap, ya. Siap, Pak. Saya kira gitu, jadi ke depan kita pahami bahwa keseluruhan proses itu sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara online. Kecuali kalau ada hal tertentu, cap jari yang nggak mungkin online ya. Iya, enggak Cap jari, diundur Pak sampai minggu depan, Pak. betul, diundur. Ya. Dan nanti siapkan kalau memang sudah agak reda, disiapkan jadwalnya tetap Siap, Pak, siap. diatur berjarak, petugasnya juga siap, prokesnya juga siap, gitu kan? Ya Pak, siap. Ya. Kecuali kalau ada beberapa siswa yang mendesak, butuh Iya, ijazah dan sebagainya, misalnya boleh. Iya kan? Pak, siap Pak. Tapi itu saya kira nggak terlalu banyak. Boleh dilayani langsung. Iya Pak, Ya. sudah Pak. Tapi Siap Pak. mudah-mudahan nggak sampai pokoknya jangan sampai membuat kerumunan lah. Enggak Pak, ya. Diatur aja. Ya. Saya kira begitu aja tambahannya. Terima Siap, kasih. Pak. Bang. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi akhir dari pleno kita tentang PPDB tahap 1. Baik, sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, sama-sama mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Is, Eling, daftar hadirnya dikirim ke grup ya. Boleh, siap. Tadi ini nggak dipoto. Sudah. Ya, sudah. Sudah di-record buatnya. Saya live ya. Sudah. Yes. Mangga, turun sadaya. Yes. Iya. Mohon maaf, ini ketua Masjid Hidayatul Ummah. Kenapa? Tank topnya sakit, jadi ngejumnya bareng sama si Cinta. Oh, siap, tidak apa-apa. Ya. Kita Makasih saking ya. rapatnya ya sama si Cinta. Siap, mohon. Makasih Nanti ya. Ya, link daftar hadir saya share di grup sekolah aja ya, nggak apa-apa biar Iya. banyak. Karena buat Siap. laporan juga. Mohon izin Ya, mengisi ya. ya, teman-teman. Yuk. Ya, yuk pamit. Assalamualaikum. Mohon ya, Waalaikumsalam. Hatur nuhun semuanya. Ya, Sehat-sehat. mohon Wis. Ya, bangga. Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Nuhun. Konsumsinya mana? Konsumsinya kewe tuh, Be. Konsumsi itu abis pas masak jengkol, Be. Masak jengkol. Manika cium tuh tos armam is ditinggalan. Bisa udah ya, keluar. Mau pergi. Mangga, siap. Mangga nu bade Ya, nuhun. pergi Pak Yahya dulu pimpin aja. doa Pak Yahya. Siap. Pak Yahya, Saya Pak pimpin Haji. doa. Yahya ke mandian manuk. Iya, kalau Minggu Pak Yahya mah jatah mandian manuk. Bu Muti sehat. Nu ka Bogor kapan berangkat nu ka Bogor? Besok tante. Sukatnya teu berangkat, bekalan geus gede oge. Buset deh tadi omongkeun di grup deh. Parah tante mah. Kurang. Talas Bogor, jangan lupa. Tuh, Agak bisa Talas jalan-jalan. Bogor. Engke digoreng di dapur sekolah nih buktinya. Tong covid. Udah ya, Bu. Assalamualaikum. Nuhun Bu Muti, Bu Hak, Bu Lia. Bu Desi, thank you. Kumaha si tegarna eta ngurusan kucing we. Keluar ah. Nuhun Babe, siap. Hati Babe, yo dadah. Nuhun Neng Okam, Bu Neneng, Neng Marlina, nuhun pisan. Bye Bu Is. Ya, sip, thank you Pak ini, Mas. Bu Mas Sami-sami Rudi, Bu, nuhun. Iya. sehat selalu. Iya, yuk kita end ya. Saya record Ya. nanti saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.